Selamat bergabung, Pak Agus. Hadir, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Tas datang sekolah na, Pak? Pak, belum pulang. Mana mau ujian lagi. J. Sing lene orang kumpul lagi, Pak. Dereng. Kirangan tembun ini. Tak record aja nggak apa-apa. Telat. Masuk nggak apa-apa, yang penting udah tak record. Nunggu yang lain, Pak. Oke, nanti pulang ke sini, Pak. Main bola. Enggak kayaknya, Pak. Ngerjain paket dulu bentar paling, nanti baru rampungan aku, Pak. Nggak wifi apa tes UKIN. Oh, jen. Makanya sing tugas urung. Oke, siap. Jenengan pun UP nggih? UP tes wingi, Pak. Minggu nggih. Nggih, baru rampung. Bar UP tasih enten UKIN. Enggak enak, Pak. Oh, terakhir nggih. Terakhir tes, tinggal nunggu hasil pengumuman, Pak. Nggih, muga-muga lulus, Pak. Lancar. Amin. Ben iso nyusul sampean lah. C. Kadosnya Pak Wandi juga nggih, bareng nggih? Pak Wandi, Anes, aku bareng-bareng. Oh, nggih dino niku, minggu niku. Pak Wandi ki sing SD Merapi, Bumirjo. Nggih, Merapi. Wis ndekne, Pak. Ndekne floating 2 nih enggak salah. Oh, nggih.
Mantap kan ya Pak nek wis RT ya Pak? Alhamdulillah lah Pak. Pak tak tinggal aku siap-siap mlaku balik dhisik ya. Nggih siap. Hati Pak. Sik. Nah. Selamat bergabung Pak Nur. Nggih. Hari Pak, sehat? Nggih. Sehat. Selamat bergabung Pak Anton. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Anton? Alhamdulillah Pak. Baru pemulihan ini Pak. Oh nggih. Kula malah pun ajeng seminggu niki kering. Oh. Podo Pak. Aduh. Di grup kemarin kayaknya banyak yang ngajak futsalan je. Kalau mau tentak res.
Langsung nggak Pak Iya jenengan? Pak, Oh, belum nggih. berani komen Pak. Karena bajunya belum betul, nggak berani komen. Nggih. Pak Nur juga nggih masuk grup nggih? Melebet, Kayaknya. melebet. Nggih. Bu Asmi, selamat bergabung. Ya Pak, Gimana kabarnya Bu? Sehat? sehat, alhamdulillah. Aksi nyata belum ini kan Pak ya? Pripun? Untuk upload aksi nyata belum telat kan Pak? Kayaknya udah lewat udah tapi nggak apa-apa. Paling cuma ada keterangannya merah. Waduh, Soalnya tadi coba saya buka udah merah Pak. Bu Desti, selamat bergabung. Ya Pak, aku ya. Sehat Bu. Sehat Pak. Pak Heri sehat nggih? Alhamdulillah sehat.
Gimana Pak Ibu, kita mulai saja? Nggak apa-apa? Sambil nunggu yang lain. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja, nggak apa-apa nggih. Untuk yang lain nanti biar menyusul. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa kembali kegiatan kita ataupun rutinitas kita dalam Tatap Maya yang ke-14 Bapak Ibu. Untuk hari ini kita masuk di refleksi aksi nyata praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang Bapak Ibu telah lakukan dalam PKGP-JOK Diseminasi Kabupaten Waikanan. Baik, mungkin Bapak Ibu untuk ataupun sebelum kita mulai pada kegiatan pada sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, Pak Ibu? Gimana kabarnya Pak Ibu semuanya? Sehat, J? Pak Ibu semuanya, moga-moga sehat selalu, kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Sehingga Bapak Ibu semuanya dapat menyelesaikan kegiatan kita hingga selesai tanpa halangan apapun. Baik Bapak Ibu, mengingatkan kembali masalah kesepakatan kita bersama. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, berikutnya hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk tujuan sesi pada sore hari ini Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu dapat melakukan refleksi selama aksi nyata. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakannya pada murid. Gimana Pak Ibu untuk pelaksanaannya aksi nyata kemarin Pak Ibu? Berjalan lancar atau ada kendala-kendala seperti apa? Terdengar nggih suara saya Bapak Ibu? Halo? Iya Pak, terdengar. Oke, siap. Baik, terima kasih. Oke Bapak Ibu, gitu ya. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu merefleksikan apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama aksi nyata kemarin. Jadi Bapak Ibu menceritakan pengalamannya seperti apa yang Bapak Ibu alami, kemudian apa yang Bapak Ibu temui masalah-masalah yang ada di lapangan seperti itu. Dengan mengingat framework ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan framework Horton Bapak Ibu. Masih ingat nggih Bapak Ibu tentang framework Horton? Framework ada berapa jenisnya Bapak Ibu? Selain Horton ada apa lagi? Masih ingat nggak? Udah ingat nggih? Selain Horton. Lupa Pak. Lupa.
masalah framework kemarin kita bahas di modul berapa aja? Ayo coba diinget-inget kembali Pak Bu. 2.1. 2.1 atau 1.1? Ayo. Apa ya? Ya, framework Burton dan framework Gibbs Bapak Ibu ya. Untuk Burton seperti ini apa, kemudian terus apa, sekarang apa. Baik. Seperti itu J. Dibuka-buka lagi untuk masalah refleksinya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Itu tadi yang pertama what. Apa pengalaman Bapak Ibu yang dapat saat melakukan aksi nyata? Ingin ceritakan. Kemudian Bapak bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan yang dilakukan dalam pengajaran. Kemudian di what-nya, setelah Bapak Ibu melakukan pengajaran, apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan yang dilakukan? Tunjukkan pemikiran kritis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pengajaran? Dan terakhir ada know what. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Baik, jadi Bapak Ibu ini hanya clue saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan kembali dari framework ini. Jadi tidak harus plug dengan apa yang di Bapak Ibu. Itu nggih, paham nggih? Jadi Bapak Ibu coba menganalisis kembali atau mengingat kembali, merefleksikan kembali apa yang Bapak Ibu alami kemarin saat melakukan kegiatan pembelajaran ataupun saat membuat video seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu Pak Ibu, masih ada yang bingung? Halo? Silahkan Bapak Ibu untuk merefleksikan yang mau duluan siapa? Bapak Ibu, monggo. Atau saya tunjuk seperti itu. Mungkin sebelum saya tunjuk, Bapak Ibu boleh mengajukan diri untuk merefleksikan pengalaman Bapak Ibu kemarin tentang aksi nyata saat pembelajaran ataupun saat pembuatan videonya seperti apa. Monggo. Atau nampaknya saya tunjuk saja nggih. Mungkin Pak Anton boleh terlebih dahulu untuk menceritakan kemarin Pak Anton. Saat praktek mengajar ataupun saat pembuatan videonya seperti apa? Apa permasalahan yang Bapak Ibu temui dan bagaimana untuk menyelesaikan itu semua? Untuk sore hari ini kita cukup 2 JP saja Bapak Ibu. Kurang lebih 1 jam setengah. Setengah 5 sudah selesai. Jadi dari tadi sudah saya hidupkan recordnya. Jadi nanti biar tidak terlalu molor seperti itu nggih. Jadi nanti pas setengah 5 sudah selesai. Anton ada responnya? Nggak ada kayaknya, mungkin. Bu Desti, boleh? Oke, silakan Pak Solihin, monggo. Oke, cek.
Saya ya, sinyalnya nyoba sinyal iki. Oh, nggih, Pak. Monggo, Pak. Sendat-sendat rai. Insya Allah tidak, belum nyendat-nyendat. Asare aku ngisore wifi gitu, kok mbok ora sendat-sendat. Oh, nggih, Pak. Untuk menceritakan pengalaman di proses pembelajaran gitu. Itu ada beberapa kendala. Anak-anak tidak sesuai dengan rancangan. Sudah melakukan. Mohon maaf, Pak, terputus. Putus-putus. Putus ya. Nggih. Mungkin bisa jenengan diketikkan saja di chatroom. Mungkin nanti bisa saya bacakan saja, Pak. Kalau emang terkendala jaringan. Gitu nggih, Pak? Cek. Baik, Bapak Ibu. Mungkin masalah jaringan kita bisa lanjutkan saja mungkin ya Bapak Ibu yang lain, monggo. Pak Suwandi, silahkan. Halo? Ya, halo Pak. Oke, siapa? Ini masalah what, so what, dan no what ya Pak. Nggih, Pak. Ya, mungkin ya dalam pembelajaran ini itu belum seberapa paham ya Pak. Cuman what itu apa pengalaman Bapak Ibu yang dapatkan saat melakukan aksi nyata? Ceritakan. Itu apa yang terjadi ketika pengambilan video gitu ya Pak ya? Nggih, boleh saat videonya ataupun saat pembelajarannya, boleh jenengan ceritakan. Yang Bapak temukan apa permasalahannya, boleh. Mungkin permasalahan yang didapat pengambilan video yaitu karena anak SD ya Pak. Jadi saya mengalami kesulitan ketika memberikan pengarahan kepada anak SD. Itu apa yang saya sampaikan itu belum masuk ke anak, karena anak itu lebih senang itu dia bergerak, main, bergerak langsung dikasih instruksi tanpa memperhatikan tujuan pembelajarannya itu, dia langsung ke gerak gitu Pak. Jadi saya kesulitannya di situ untuk mendengarkan instruksi dulu itu kesulitannya banyak aktifnya gitu Pak. Itu di anak SD itu Pak. Saya sering mengalami gitu. Jadi anak tuh sering langsung udah Pak langsung aja praktek gitu. Kemudian nomor 2, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan yang dilakukan dalam pengajaran? Perasaannya ya senang aja. Jadi ketika pembelajaran itu kadang ya menguras ini apa? Kadang rasa jengkel itu ada, tapi ya sudahlah, anak SD, anak-anak ya emang bermain seperti itu. Yang penting anak itu melakukan apa dari tujuan gerakan pembelajaran yang saya berikan gitu Pak.
Ya, mungkin itu aja Pak, pengalaman yang saya dapat ya anak-anak itu sulit untuk, mendengarkan yang saya ucapkan gitu. Jadi dia senang bergerak gitu Pak. Oh, nggih. Jadi anak lebih sering bergerak tanpa mendengarkan terlebih dahulu seperti itu nggih? Heeh, gitu Dan Pak. tujuannya tercapai nggak Pak kira-kira kemarin? Tujuannya, tercapai dia kalau disuruh gerak seperti ini, nurut Oh, gitu, nggih nggih. gitu. Tapi kalau suruh mendengarkan dia kayak, apa ya, senang bergerak gitu Pak, Nggih tapi nggih tercapai gitu. nggih. Gitu ya Pak, Ya, mungkin. anak-anak hal yang wajar seperti itu nggih, Pak. Iya, saya tanya Pengennya ya langsung ke saya senyum lapangan aja. gitu, pengen lari gitu, main bola Heeh, aja. senangnya langsung langsung praktek gitu Pak. Diarahkan kadang materinya ini, pengennya ini gitu kan Pak, pengennya yang lain gitu. Iya iya begitu Pak. Heeh, nggih. Mungkin Mungkin yang lain ada ada. tambahan atau masukan dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Itu sudah dicoba untuk melakukan game-game seperti itu Pak, yang mengarah pada permainan, anak bisa lebih fokus lagi itu enggak Pak, kira-kira Pak? Ini sama saya ya Pak? Nggih, Pak Wandi, masih Pak Wandi. Iya Pak, untuk game itu, kasih buat ice breaking itu sudah saya terapkan, alhamdulillah berhasil. Ketika anak itu tidak fokus atau dia berkeliaran tanpa diinstruksikan, dia bergerak sendiri, itu dengan membuat ice breaking atau tepuk 1 kali, itu anak, kembali fokus. Jadi semakin banyak game dan itu membuat anak, fokus kembali ke tujuan pembelajaran itu, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Siap, Sudah ya mungkin diterapkan. itu salah satu, kuncinya Pak ya untuk menyelesaikan tadi permasalahan ketika anak tidak fokus ataupun tidak mendengarkan apa yang Bapak instruksikan. Iya betul, Pak. Itu, kuncinya itu adalah ice breaking dan itu yang untuk mau arahkan anak. Nggih nggih, siap. Baik. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ini Pak Solihin untuk minggu depan akan mengadakan simulasi SEM. Maksudnya seperti apa Pak Lihin? Monggo. Monggo Pak, monggo, Pak Solihin. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain dulu aja. Sepertinya Pak Solihin terkendala jaringan. Mungkin Bu Desti? Boleh, Bu Desti? Ya Pak, terima kasih. Sebenarnya saya kemarin tuh nggak bikin video lagi Pak, saya tuh pakai video yang lama. Cuman yang diunggah yang video yang lama, yang RPP-nya tentang senam lantai. Cuma kemarin karena ada mahasiswa dari Alma Arif itu memang ke sekolahan mau mengobservasi guru katanya dia untuk apa ya, untuk katanya untuk pengalaman nanti pas dia KKN gitu. Jadi kami itu 6 kelas itu diobservasi sama mahasiswa KKN itu. Kebetulan saya hari ini kelas 4 itu ada memang saya jam pertama. Jadi saya kemarin mereka ke sekolahan kita observasi. Nah, karena saya memang nggak bikin video. Akhirnya tadi itu yang rencana mau bikin video sepak bola itu, akhirnya saya pakai RPP itu Pak. Jadi saya tadi tuh cuman saya nggak ngambil videonya karena yang ngerasa sekalian lah diterapin gitu karena mau diobservasi sama mahasiswa gitu kan anak-anak mahasiswa. Jadi saya tadi nyoba
bukan bikin video sih, melakukan materi tentang sepak bola. Nah, tadi tuh saya pakai RPP yang pernah saya buat bikin video, cuman nggak jadi divideokan. Itu saya tadi saya ambil materi sepak bola, ya saya terapkan di kelas, ajak dulu anak untuk berdoa, terus ajak anak-anak nonton video, kan materinya keterampilan dasar, teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola. Jadi untuk kontennya itu saya ngajak anak-anak nonton video pertandingan sepak bola. Terus setelah itu anak-anak saya tanya jawab, apa yang kalian ambil, apa yang kalian tonton itu, apa ininya, pembelajaran yang kalian dapat di video itu. Terus anak-anak menjawab, ya itu Bu, bahwa di permainan sepak bola itu ada gerak manipulatif, katanya gerak cara menggiring bola gitu. Setelah itu, setelah refleksi, setelah di dalam kelas tak ajak anak-anak itu main. Jadi anak-anak itu setelah pemanasan, absen, doa, anak-anak tak ajak main, itu anak-anak tak bagi 3 akhirnya tuh. Yang seperti kayak anak-anak yang laki-laki yang udah pinter main, memang biasanya langsung bermain, itu mereka kan nggak mau kalau diajak menggiring bola lagi, mereka bosan. Jadi anak-anak itu tak bagi 3. Jadi memang ada juga anak laki-laki itu yang memang nggak bisa Pak, kalau bahasa anak-anak itu anak mamah gitu, kira aja. Ada juga sih anak laki-laki yang memang kurang bisa, kurang aktif. Jadi itu anak-anak tak bagi 3, ngambil itu karena ya diamatin sama anak-anak mahasiswa itu yang udah bisa itu, yang lincah itu tak kasih bola, mereka suruh bermain. Terus anak-anak yang anak-anak laki itu yang memang kurang bisa menggiring bola juga, kurang bisa, tak kasih bola sendiri, tak ajarin dorong berpasangan, tendang-tendangan gitu. Terus yang anak cewek-cewek itu tak kasih bola, yang kasih bola lagi 1, tak suruh belajar menggiring gitu. Jadi ya saya terapin gitu aja, karena yang tadinya buat video pikir, tapi ya sudahlah, cuman nggak divideoin, makanya yang untuk di LMS tetap video yang lama. Terus yang tadi gara-gara ada anak mahasiswa tak lakuin itu, cuman ya kok nggak di video gitu kan. Itu aja sih. Tapi belajar cara mengajar berdiferensiasi, nggak tahu benar apa salah itu ya Pak ya. Mungkin itu seperti itu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak setelah menonton video, setelah ngelihat video gitu, anak-anak langsung tajak ke lapangan, tak bagi 3 gitu. Ada yang langsung bermain, ada yang memang kurang bisa, tak ajak belajar oper-operan bola sama temennya. Terus yang cewek-cewek tak suruh belajar menggiring bola gitu. Pak. Bu, siap. Jadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya begitu, tapi nggak tahu itu benar apa salah, seperti itu konsepnya apa gimana gitu. Makanya kalau ngeliat di RPP ya seperti itu kan, kayak gunung semua tab-tabnya itu, cuman nggak tahu itu benar apa salah gitu. Grogi juga karena dilihatin tadi mahasiswanya 2 yang ngeliatin. Bu, kita kalau ngajar itu nggak ada salahnya kok Bu, benar semua. Iya. Masih ada lagi Bu? Monggo. Cukup Pak. Oke, mungkin kalau bisa saya ambil garis besarnya, Ibu sudah melakukan diferensiasi nggih, pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak, sudah dipisah-pisahkan seperti itu. Dari prosesnya, kemudian kontennya mencoba untuk melihat video nggih. Nggih. Oke. Tapi untuk video
pas perekamannya yang dulu itu ada kendala nggak Bu kira-kira? Kendalanya waktu itu ada anak-anak yang ini aja sih Pak, yang rewel aja waktu dulu. Memang sedikit-dikit protes aja gitu. Bu kapan mainnya, Bu kapan keluarnya gitu. Kadang ya matanya aja kadang aduh nak tunggu gitu kan, sabar ini lo lagi di video, tapi anaknya ya tetap aja, alah Bu lama Bu, bosen gitu. Itu aja sih sebenarnya, itu mengondisikan anak salah satu anak aja sih sebenarnya. Nggih Bu, oke siap Bu. Mm-mm. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Tahu cukup? Ada kecil. Mungkin Pak Nur kayaknya sudah siap ini mau ceritakan. Monggo Pak Nur, monggo. Ini baru pulang dari masjid ini. Nggih, siap Pak. Ini yang mana ini? Ini suruh apa ini? Merefleksikan aksi nyata kemarin Pak. Oke, di sini kan what so what no what ini ya yang di ini ya. Iya Pak. Jadi kalau dari pengalaman ya saat melakukan aksi nyata memang kita sudah coba menerapkan apa yang kita dapatkan dalam proses kegiatan PKG ini, tapi memang perlu kita ketahui bersama. Jadi ada beberapa tantangan yang mungkin timbul dalam menjadi permasalahan buat kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai contoh mungkin ada persepsi bahwa pembelajaran PJOK ini pelajaran yang santai. Ya, jadi sebagian siswa mungkin melihat PJOK, memandang PJOK ini hanya sebagai sesi fisik, ya sesi fisik, gerak fisik, gerak motorik mungkin tanpa mungkin mengesampingkan akademik yang harus mereka pahami, materi yang harus mereka pahami. Jadi sehingga guru ini juga penting menunjukkan bahwa bagaimana relevansi atau konteks pembelajaran itu harus seimbang. Jadi mungkin selama ini kan memang kalau penjelasan kan santai, pelajarannya santai, yang hanya berhubungan dengan aktivitas fisik. Itu mungkin permasalahan yang pertama. Yang kedua mungkin variasi kemampuan siswa. Kemampuan siswa ya, tentunya kemampuan siswa ini baik kemampuan fisik, kemampuan keterampilan ini mungkin beragam ya. Makanya tadi kan perlu diferensiasi bagaimana mengelompokkan siswa yang pandai mungkin dari sisi fisiknya maupun akademiknya maupun keterampilannya. Jadi tentunya kita semua memerlukan pendekatan yang beragam lah. Jadi untuk memahami bagaimana strategi yang harus kita ambil perlu kita analisis. Ya, kita analisis bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensi. Nah, jadi itu mungkin permasalahannya. Terus yang ketiga juga mungkin ya dari waktu kita mungkin terbatas dalam proses pembelajaran ini. Kalau kita cakup antara materi dan keterampilan atau aktivitas fisik tentunya waktu kurang mencukupi. Jadi di sini kalau ditanya mungkin pengalaman ya mungkin saya rasa hampir sama dengan teman-teman tadi, mungkin ada yang sudah menceritakan tentang pengalamannya, tentunya hampir sama. Tinggal mungkin saya sedikit tadi menganalisis lah, langsung ke SWOT lah, bagaimana menganalisis kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam proses aksi nyata tadi. Jadi kan jadi kita analisis ya itu mungkin tiga permasalahan itu tadi. Nah, yang menjadi tentunya mungkin langsung yang perlu kita renungkan mungkin di situ kalau bahasanya apa yang setelah mengetahui hal tersebut apa yang kita lakukan. Nah, mungkin langsung situ. Jadi bagaimana tugas kita ini membantu siswa tidak hanya lebih terampil secara fisik, tapi juga dari tentunya nanti mampu dari akademiknya, pengetahuan teorinya itu juga harus
tercukupi karena memang di asesmen itu kan bukan hanya keterampilan fisik saja yang dinilai, tetapi juga ada keterampilan teorinya juga, afektifnya yang dinilai. Jadi untuk tentu harus seimbang. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa menyeimbangkan tersebut sehingga mereka bisa berpikir strategis lah dalam memahami dampak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami, apa yang mereka pelajari. Nah, jadi tentu apa yang akan kita lakukan dengan untuk mengeseimbangkan tersebut adalah mungkin apa ya, keterlibatan dari 3 tadi kan saya menggarisbawahi 3 tadi. Siswa menganggap pembelajaran PJOK santai, artinya keterlibatan siswa juga kurang. Jadi bagaimana kita membuat siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya dengan apa ya, mendorong anak-anak ini supaya berpikir apa ya, kritis lah, supaya mereka nih pengen tahu. Nah, contohnya apa ya, permainan strategi. Nah, ini keterlibatan aktif siswa lah. Ya, itu intinya keterlibatan aktif siswa. Bagaimana siswa itu aktif dalam mempelajari atau memahami pembelajaran yang disampaikan. Setelah keterlibatan tentunya kita membiasakan apa ya. Kalau kemarin saya coba ini problem based learning ya, saya coba karena memang karena anak-anak itu sulit, agak kurang aktif. Saya kemarin coba untuk menciptakan sebuah masalah lah tentang bagaimana kami diskusikan. Kebetulan kemarin kan ada yang cedera ya, ada yang cedera dalam latihan, walaupun cedera ringan, hanya keselio lah kemarin. Tapi kan itu jadi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Makanya itu saya ambillah sebuah ini, bahwa kenapa kok anak ini cedera, kok gampang cedera. Jadi saya coba diskusikan bagaimana cara menurunkan risiko cedera saat berolahraga. Nah, itu kan mungkin diskusikan tentang pemanasannya, tekniknya yang benar, atau mungkin peralatan yang sesuai, atau mungkin pakai pelindung kaki mungkin. Tadi kan banyak yang nyeker tuh anak-anak tuh, Pak. Pada yang seneng nyeker kalau olahraga. Nah, tapi kan ketika ini kan kesandung, lecet itu kan berarti kan butuh pelindung gitu. Jadi mungkin itu saja Mas Adi. Intinya ada permasalahan-permasalahan yang harus disikapi dalam proses kemarin melaksanakan aksi nyata tersebut. Sementara gitu dulu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Garis besarnya ada 3 tadi, Pak ya, kurang lebih. Yang pertama untuk mensiasati anak yang terlalu santai mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, waktu kurang mencukupi. Dan yang ketiga, diferensiasi dalam pembelajaran. Baik, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Kalau tidak ada mungkin lanjut dulu Bapak Ibu. Berikutnya, monggo. Pak Suwandi sudah, Bu Desti sudah, Pak Nur sudah. Pak Anton? Halo? Ya, Pak. Siap. Monggo dihidupkan kameranya Pak Anton. Kayaknya malu-malu ini, kenapa ini? Enggak, Pak. Siap. Gimana, Pak? Mau menanggapi atau menambahkan punya Pak Nur tadi, atau refleksi punya Bapak jenengan sendiri? Kayaknya kalau punya Pak Nur sudah kompleks. Saya mau bercerita tentang saya aja ya, Pak ya. Siap. Monggo Pak, silakan. Pada saat pembuatan video kemarin ada beberapa hal yang menjadi kendala, Pak. Kebetulan namanya anak-anak SD yang mau jadi prakteknya, anak yang mau praktek sudah siap, terganggu dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Artinya di situ berbenturan dengan waktu yang
bersamaan kelas 1 kebetulan waktu itu ikut olahraga Pak. Jadi rame betul. Jadi saya termasuknya kewalahan dalam menghadapi, nggak enak dalam sisi lain guru lain yang masih berolahraga, saya masih praktek. Jadi waduh, suara masuk terus Pak ke video Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak juga konsentrasi sudah mulai hilang Pak. Yang tadinya sudah disetting sedemikian rupa pada saat sebelum pengambilan video, alhasil pada saat pengambilan ya namanya sudah terganggu dengan anak-anak, sudah mulai buyar konsentrasinya. Mungkin itu aja Pak. Cukup. Kira-kira jenengan untuk mensiasati itu semua gimana? Kalau anak-anak konsentrasinya tadi kan kata jenengan hilang. Nah, seperti apa? Sebenarnya sudah saya ini Pak, sudah saya wanti-wanti dalam arti materi yang saya ajarkan sudah saya kasih terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengambilan video. Cuma ya namanya anak-anak kita nggak bisa memaksakan juga kan Pak. Jadi apalagi ada gangguan dari anak-anak kelas 1. Jadi ya seperti itulah bentuk videonya jadinya Pak. Jenengan ambil kelas berapa? Saya ambil kelas 5 Pak. Oh, kelas 5. Kelas tinggi ya, kelas atas ya Pak? Iya Pak. Oke. Karena untuk mengantisipasi itu ya masih saja tetap terjadi seperti itu Pak. Untuk masalah waktunya Pak, ada kendala? Tidak? Masalah waktu kayak kejar-kejaran Pak. Jadi sering-sering lihat ke jam tangan Pak. Yeah. Selama 30 menit harus selesai gitu ya. Iya, apa harus di-delay, apa harus dipercepat. Aduh, pokoknya kayak tapi tujuan terburu-buru. pembelajaran tercapai nggak Pak? Untuk tujuan pembelajarannya? Insya Allah tercapai Pak, karena anak-anak juga paham dan bisa mempraktekkan, serta walaupun nggak terlalu kondusif ya dianggap kondusif lah. Tapi sudah melakukan pembelajaran yang efektif ya. Ya, 9 poin itu sudah terlakukan, terlaksanakan nggih. Iya Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih. Cukup Pak, atau ada tambah lagi? Cukup Pak. Mungkin Pak Nur bisa menambahkan untuk permasalahan yang siap. didapatkan oleh Pak Anton, monggo. Silakan Pak Nurdin. Ya nggak bisa komentar, saya mau SD itu kan, SD kan kayak itu nganu. Pak Anton yang tahu solusinya itu. Jenenge cak SD iki. Iya Pak. Yang penting semangat ya Pak. Saya pernah ngajar di SD butrek sendiri Pak, nggak kuat. Mungkin lanjut saja Pak Ibu. Monggo yang belum. Pak Anton sudah. Pak Agus. Halo Pak Agus. Kayaknya nggak nyambung. Atau masih di jalan. Tadi katanya pulang dari sekolah. Pak Misja. Cek. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, siap. Oh, baiklah. Saya ngelepas dari permasalahan sowat, nawat, dan apa itu. Saya hanya ingin mengalami kendala dalam pembuatan video, atau intinya dalam pengajaran di sekolah itu. Karena di sekolah saya itu termasuk sekolah kecil di dalam, dirata-ratakan dalam satu kelas kayak kelas 6 hanya isi 3 orang siswa, kelas 6 itu kelas 4 hanya 5, 6 gitu Pak. Jadi di bawah 10 dirata-ratakan dalam satu kelas. Jadi kendala saya kalau mengajar praktek, turun ke lapangan, satu kali pertemuan kan, ya waalaikumsalam, bentar Pak, ada tamu Pak. Oke, siap. Ya kali ada yang ngeborong Pak. Iya, makasih ya. Iya, banyak.
Nah, Pak, lewat. ganggu kamu. Oh, masih bisa lanjut, Pak? Oh ya, jadi bercerita tadi, muridnya itu kan di bawah rata-rata di bawah 10. Jadi sedangkan jam pelajaran mata pelajaran olahraga itu dalam satu kali pertemuan itu 4 jam pelajaran tuh Pak ya. Terus terang saya mengalami kendala untuk waktunya itu karena dengan jumlah murid yang segitu 4 jam mata pelajaran kalau materi olahraganya itu atletik apa enggak kelenger ibaratnya Makassar ngomong begitu Pak. Nah itu waktu PLPG dulu pun itu pernah saya utarakan ke dosen PLPG tapi mereka ya malah melarikan ke materi yang lain, maka pikir saya nggak ketemu jalan keluarnya buat solusi buat saya gitu loh Pak. Jadi solusinya itu bagaimana kalau materinya itu umpama itu dekat saya atletik 4 jam pelajaran anaknya cuma 3, nah ngebagi waktunya itu bagaimana kira-kira itu Pak? Coba minta solusinya Pak, mohon maaf. Sekian. Mungkin sebelum ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, saya tanya terlebih dahulu Pak, untuk kemarin pembelajarannya jenengan lakukan itu seperti apa? Saya kemarin praktek itu ngambil materi senam lantai kalau nggak salah kelas 3, itu akhirnya saya gabung dari kelas 3, 4, 5, 6, maka kelihatan agak ramai itu tadi. Gitu Pak. Mengakali untuk video itu kemarin. Kalau per kelasnya, aduh repot sekali itu Pak. Kalau nyata, kelas yang nyata artinya. Ya. Oh, jadi permasalahan di jumlah murid tadi, Pak? Nah, jadi bagi waktunya, lihatnya saya kesulitan di situ saja. 4 JP, kalau 1 JP-nya berapa menit? Kalau SD 35, Pak. 35. Berarti kurang lebih? Kali 4 apa enggak 100? 2 jam normal lebih. Oke. 2 jam 20 menit, Iya. Berarti banyak sekali waktu yang tersisa ya, Pak? Nah, itu dia, Pak. 1 jam pelajaran aja kalau untuk anak 3 kayaknya turah-turah kasarnya ngomong seperti itu loh, Pak. Iya. Tapi mungkin kita sampaikan dulu masalah itu. Kalau masalah kemarin, pembuatan video kemarin dengan jumlah anak yang digabungkan, itu berjalannya lancar nggak, Pak? Ya, dengan sedikit skenario ya alhamdulillah. Walaupun tidak sesuai dengan skenario ya berjalan lancar alhamdulillahnya gitu Pak. Yeah. Tujuannya dari sembang aspek pembelajaran kemarin masih bisa nggih tercapai nggih? Masih bisa alhamdulillah saya tersampaikan walaupun mungkin ibaratnya presentasi harusnya 100% itu tidak tercapai 100%, paling nggak mendekati ya 80% gitu loh Pak. Yeah. Kendalanya selain itu tadi Pak, dalam video-videonya, pembuatan video ada masalah? Ya kalau saya kan karena ibaratnya kerja sendiri jadi pakai cuma alat bantu, jadi ya sulitannya yang mengarahkan videonya nggak bisa bergerak mengikuti anak berlari, ibaratnya pemanasan anak berlari nggak bisa kita ikutin. Itu aja sih Pak. Sama kita bagi waktu lihat waktunya bolak-balik lihat jam itu kata Pak. Sudah. Itu aja Pak. Oh gitu aja. Mungkin ada tambahan Pak Nur. Gimana Pak Nur? Solusinya Pak Nur? Solusinya Pak Misjak pindah dari Banjarsetia sedikit sih soalnya. Aku bolak-balik ngusul Pak, mentok terus. Iya. Cukup Pak? Ya cukup Pak, kira itu aja. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kita lanjutkan lagi. Pak Jupri masih sibuk? Halo? Ya. Pak Agus, cek. Pak Agus. Oke. Bu Asmi, halo? Monggo. Ayo berbagi cerita. Atau Pak Solihin, monggo Pak Solihin. Dari kemarin masalah Pak Solihin ini jaringan, Pak. Udah pindah dari Taman Asri ya Pak Solihin ya? Jaringan. Kayaknya masih
di sini loh Pak. Makanya padahal di bawah tower Pak. Ya, nggih. Tower, masa tower air apa tower? Bu Rosita bisa bercerita? Oke. Bu Rosita, yo udah nggak pernah dengar suaranya ini Bu Rosita. Kayaknya tadi masih di rumah sakit Pak. Izin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Kita masuk di umpan balik. Bapak Ibu. Yang pertama yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang. Pak Anton, monggo. Boleh? Merefleksikan hari ini apa yang jenengan dapatkan dari berbagai pendapat semuanya terkait masalah atau problem yang Bapak Ibu temui selama aksi nyata. Bu Desti mungkin, kalau Pak Anton kayaknya masih bersembunyi. Halo. Yo ya Pak Solihin, monggo Pak Solihin. Halo, Pak Solihin. Halo. Halo, Apa? gimana Pak? Putus Pak. Jenengan di rumah atau di lapangan Pak Nur, Pak Solihin? Ya, monggo Pak Solihin. Mungkin sedikit pelan-pelan saja. Nyaut. Pak Solihin, tadi saya baca di chatroom baru baca, jenengan mau mengadakan lomba futsal antar kelas, ngoten, Sam? Iya, betul. Itu terkait aksi nyata atau beda, Pak? Atau aksi nyatanya sudah? Terkait aksi nyata. Oh, berarti belum mengupload aksi nyata, Nji? Oh, kalau yang untuk ini sudah saya kemarin satu judul bola basket. Nji, Pak, monggo ceritakan Pak. Ini mumpung sinyalnya bagus, Pak. Kita coba kali. Untuk short note ya tarik kesimpulan ya banyaknya untuk saya anaknya terlalu overaktif. Jadi
tidak sesuai dengan rancangan antara teorinya dan prakteknya gitu. Kalau untuk tujuannya ya mendekati 29. Kemarin saya buat agak apa ya kebablasan sedikit itu waktunya. Berapa menit, Pak? 32. Enggak apa-apa. Masih 32. Yang penting jangan 1 jam, Pak. Dari cuman yang saya lakukan satu gerakan di rancangan itu 3 itu. Karena Apa 30 itu tadi ya, Pak. Apa saja itu, Pak? Gerakan maksudnya seperti apa? gerakan chest pass. Nah, kalau di rancangan RPP itu ada 3 toh. Oh, Ada nggih. wall pass sama bone pass. Tuh. Anu kok ini untuk jam gitu. Kalau buat 30 kayaknya rasanya enggak aja. Sedikit banget kok apa diferensinya. Saya panggil anak, saya suruh mencoba dulu, baru itu yang lainnya mengikuti, Nggih. gitu. Terus modifikasinya pemanasan, saya bentuk permainan dan lomba. Lomba cepat-cepatan, ya hukumannya ya nyanyi itu tadi. Terus intinya itu aja, chest pass, lemparan depan dada. Tapi ada buat secara gitu, secara 2 versi. Yang terakhir saya game, kita ya. Terus saya tutup dengan mengisi kuesioner, dan terakhir saya balikkan lagi. Kalau pertama tadi ada apa ya semangat gitu. Akhir itu pendinginannya saya kasih yel lagi. Nggak tahunya saya nggak lihat foto deh kan itu. Nggih, Pak. Nggak sempat saya lihat, terus saya upload aja. Lebih 2 menit tadi, jadi 32 nggih. Ya, kelebihan keplok-keplok itu tadi. Iya, enggak apa-apa, Pak. Itu saja sih pengalaman saya. Nggih. Untuk mau mengadakan SEM mulai. Nggih, Pak. Dalam rangka apa itu, Pak? Dalam rangka P5, Oh, P5. Siap. bangunlah jiwaku. Saya ambil bangunlah jiwaku gitu. Masuk, Pak. Cocok. Ya. Pak, itu jenengan mensiasati untuk siswa yang tidak sesuai dengan rancangan itu seperti apa, Pak? Tadi kan jenengan bilang anak-anak saat pembelajaran tidak sesuai dengan rancangan. Berarti kan ada poin plan-nya gitu kan. Mungkin untuk mengatasi itu seperti apa jenengan? Jadi apa ya di kelas itu rupane ada kekurangan gitu loh. Rotok tunarungu ngono. Oh, nggih. Jadi kalau nggak dikerasin atau nggak dibengokin itu nggak
Terus itu apa saya sendiri Itu yang tunarungu semuanya atau beberapa anak, Pak? kebetulan orang. Tapi kan aduh di dalam kelompok itu Oh, gitu. iya. Ya agak lemot, koneknya agak lemot. Jen. Apa saya berikan lempar tangkap gitu, tapi dengan durasi dengan yang Jen. maksimal. Nah, itu rupanya ya karena rotok-rotok kupingnya sudah Untuk apa ya? maaf, untuk diferensiasi prosesnya seperti apa jenengan? Cek. Bukan apa ya kemarin. Dikelompokkan, J, sesuai kelompok, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, J. Tapi ada juga yang ya karena kelebihan ada yang campur, ada yang Oke. nah, itu nurutin kemauan murid tadi loh. Pripun, Pak? Pripun? Putus lagi? Menuruti kemauan murid J. yang milih. Buatan jelas? Mereka yang dalam kelompok itu mereka yang milih. Oh iya. Anak yang milih gitu, Pak, ya? Ya. Dengan melihat kemampuannya masing-masing gitu, Pak, ya? Berarti bukan jenengan yang Ya, mengelompokkan. mereka gitu. Mereka kelompokkan. J. Untuk penilaian otentiknya kemarin, Pak, itu gimana, Pak? Jenengan? Lancar? Ya 99% lah. Berarti langsung game nggih, Pak. Langsung diambil nilai ngoten nggih. Permainan sesungguhnya gitu. Permainan yang sesungguhnya. Ya, Tapi waktunya kurang memang. J. Waktunya cuman 5 menit. Itu Ya. juga saya bagi 2 kelompok, jadi enggak pilihan bisa campur aja. Udah mendesak waktu. J, Pak. Cukup, Pak? Atau ada tambahan lagi? Untuk yang SEM itu tadi, J. Halo? halo, Iya, Pak. Monggo. Pripun? SEM. Semnya pripun, Pak? Tugas penguploadan apa enggak? Kalau jenengan sudah bikin yang kemarin, nggak apa-apa, Pak. Nggak diupload. Semnya itu nanti dibuat ini aja, Pak. Kan nanti ada komunitas belajar di sekolah. Nanti yang berikutnya ini buat video itu jenengan buat rencana pembelajarannya itu, Pak. Nah, berarti Sam nanti jenengan jelaskan ke guru-guru yang lain seperti itu. Tapi cukup rencana saja. Nanti pelaksanaannya nggak diikutkan. Oh gitu. J. Nah, rancangan itu dokumentasinya video apa anu? Kalau Video, Pak. Video. harus video. J. Video kali PPT. PowerPoint-nya. Saya buat cuman foto-foto saja gitu. Kalau untuk besok video, Pak. Oh gitu ya. Kalau jenengan belum terlanjur untuk menyampaikan ke mana?
pihak sekolah atau guru-guru yang lain bisa besok dibuat itu aja, Pak. Oke, ya. Nggih. Tentang proyeknya berarti SEM nggih, Pak. Tentang apa? Futsal. Nggih. Cukup, Pak? Atau masih ada tambahan lagi? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita masih di umpan balik, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu salah satu saja untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini mungkin. Pak Suwandi, cek, masih aktif? Baik, Bapak Ibu semuanya, yang kita harapkan bahwasanya dari aksi nyata ini Bapak Ibu semuanya bisa kedepannya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya, baik itu tentang kebugaran, kemudian pendidikan gerak, kemudian SEM, seperti itu. Jadi dari masalah-masalah ataupun permasalahan Bapak Ibu temui saat aksi nyata, nanti bisa Bapak Ibu selesaikan dari masalah itu sehingga nantinya ke depannya Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran yang sesuai, yang efektif, kemudian dari 9 aspek itu Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran ke depannya lebih bagus lagi, intinya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup, masih ada waktu lagi 10 menit Bapak Ibu. Monggo. Bu Desti, boleh? Halo, cek. Iya, Pak. Ya, mungkin jenengan bisa merefleksikan hari ini apa yang jenengan dapatkan. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan hari ini, ya mungkin dengan mempelajari modul ini, dengan mengikuti pelatihan ini selama kurang lebih 3 bulan, ya mungkin di sini saya dapat pembelajaran tentang bagaimana pembelajaran itu dapat berpusat pada peserta didik, dapat menerapkan cara pembelajaran berdiferensiasi, banyak ilmu yang mungkin selama ini yang gaya mengajar saya itu mungkin selama ini masih gaya-gaya perintah kayak komando, di mana tidak terlalu banyak memberikan peran kepada peserta didik dalam pembelajaran gerak selama ini. Ya mungkin hanya berfokus pada bagaimana gerak itu dilakukan dan tidak terlalu memperhatikan secara detail konsep-konsep gerak yang seperti dijelaskan di modul ini, Pak. Mungkin kan di sana kita banyak belajar tentang mood, ternyata kita harus memperhatikan ada konsep tubuh, ada konsep ruangnya, ada konsep usaha atau konsep keterhubungan. Selama mungkin dulu-dulu ya kita ngajar aja, yang lihat materinya apa hari itu diberikan, tapi kita tidak berfokus gitu, harus seperti ini loh, apalagi sekarang zaman sekarang kan kita harus dituntut kurikulum merdeka ini, kita harus tuntut bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid, harus berdiferensiasi, dibagi anak itu ketampilannya dia bisanya apa, kita kelompokkan, ngajarnya harus seperti itu gitu. Dalam
setelah mengikuti ini, belajar modul ini, oh sedikit banyak, oh seperti itu yang kita dapat gitu, yang saya dapat gitu. Ya mungkin selama ini ngajarnya, ya itu tadi perintah nak, ayo kita hari ini belajar membagi anak ini keterampilannya di mana kita gitu, kita tidak ya membagi anak-anak keterampilan di mana. Jadi selalu kita gabung gitu anak-anak itu. Ayo kita main bola sama-sama. Walaupun kamu bisa nggak bisa, anak itu tetap diajak bermain. Tidak kita pisah-pisah yang secara berdiferensiasi. Itu sih Pak mungkin yang saya dapat yang untuk setelah mempelajari modul ini yang saya dapat. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Langsung balik untuk hari ini. Saya banyak sekali Pak Ibu yang bisa kita ambil bersama melalui pengalaman Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya Bapak Ibu semua sudah lebih berpengalaman seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sebelum kita akhiri bersama, mungkin ada sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu hidupkan kameranya terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. Kelas 3 Bapak Ibu. Baik, cukup Bapak Ibu. Untuk tatap maya sore hari ini, saya rasa cukup Bapak Ibu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti untuk jadwalnya saya lihat kembali pastinya. Kemudian Bapak Ibu semuanya untuk yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya silahkan diselesaikan. Mungkin itu untuk hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore Pak. Akan melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu. Tugas 2E, 26E udah nggak bisa ngumpul lagi Mas ya? Kayaknya masih bisa loh Pak. Kayaknya nggak iso yang 2E itu. Oh 2E. 2E itu di masalah apa ya Pak ya? Refleksi. Coba saya lihat dulu Pak. Kalau diklik di sebelumnya atasnya bisa nggak Pak? Enggak, sudah modul 3 kayaknya udah. Di 2 apa Pak? 2E, 26E. 26E. Di assessment autentik ya Pak? Iya, pokoknya yang terakhir yang habis itu 26D, 26E. Coba saya nanti buka lewat akun peserta juga nih Pak. Iya. Kalau bisa saya kabarin jenengan. Berarti kalau memang nggak bisa saya hubungi adminnya saja untuk membuka dan bisa dikirim lagi. Gitu. Ya mungkin ya ada teman-teman yang belum juga bisa diingat. Iya Pak. Oke. Pak Solihin langsung ke lapangan kayaknya. Mendung. Habis ini tugas-tugas apa lagi Mas? Terakhir kalau nggak salah itu Pak, apa? Kombel itu loh Pak. KBS. Kelompok belajar sekolah, apa? Iya Pak ya. Jadi nanti buat video tentang proyek yang mau dibuat apa gitu Pak. Betul. Jadi kalau Pak Solihin tadi katanya mau bikin apa namanya futsal Sam. Jadi langsung saja apa namanya buat videonya kan gitu sekalian.
Yang di Oh, 26E tadi nggak ada tulisan kerjakan atau gimana Pak kalau diketik kerjakan? Nggak kebuka lagi. Yang bodoh coba. Buka coba. Udah refleksi produk, unggah produk refleksi. Nah, unggah produk refleksi ini apa lagi? Saya ini nggak buka sih. Unggah produk refleksi. Oh, apa ini ya? Yang ini ya? Bisa di Kerjakan. share pin aja nggak apa-apa. Oh, yang ini yang what, so what, no what ini. Oh, ini Ya, masih. yang refleksi assessment, nggih itu Pak. Ini yang 26E ini ya? Ya, 26E. Oh, ini 26E. Saya cek lagi Pak, 26E. Indonesia main ya ini ya? Jam 7 Pak, ya. Jam itu, ora Nggih. jam 4:30. Kayak 4:30. Sampean Jenengan dong ini main. main Indomie main. Apa ini ya udah Pak. Gitu ya. Futsalnya nggak ada jam sore ya Pak ya? Jam sore kebak. Apa rawani saka bedeng rene rawani pisan. Antan. Bareng karo Edi no. Numpak utuk. Edi. Nur, Ye. bikin ini aja per kecamatan. Biar rame, muncul semua nanti. Ya, nanti kita adakan per kecamatan itu. Jadi biar kelihatan talent-talentnya dikeluarin. Tindak lanjutnya gue apa gitu tapi. Kecamatan itu. Gue happy wae lah tindak lanjut. Harus ketemu talent yang gitu. Siapa ngerti neng koper-korpi menel lah. Kopri. Gantian Ganti Imam badminton. Nopera. Bisa ya Pak Nur ya tadi? Ya kalau ini ya sih tapi ini bukan nggak ada keterangan 2.6E nih. Refleksi otentik kan? Bukan unggah produk refleksi. Apa aku salah buka? Kerjakan sebelumnya. Bisa share Pak, di share aja. Oke, coba tak share screen ya. Oke. Share screen. Ini bukan. Ini aksi nyata. Ini di Oh, bukan ini. bukan Ya, saya buka. Ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Makanya saya Gue dikirim mana lagi?
Iki dah Telat ngupload kayaknya. jarang buka iki ngene iki jalan. Wis aku lagi. Nah, ini adanya ini. Nah, modulnya ini cuman dari unggah produk refleksi. Yang terakhir ini cuma ini yang paling awal bisa dibuka. Nah, ini. Unggah produk refleksi. Kalau diklik di semua modul, Pak, semua modul gitu. Pak, kembali, Pak. Ndi to, semua modul iki sing ndi to? Oh, iki yo. Modul 2-nya ini ya? Ya, coba sampai klik, Pak. Nah, 2. Oh, iya. Oke, iki. Wah, J, Pak. ya, siap. Ngeter buka. Sudah itu. Iki. 26E-nya sudah. Ini 26E. Ya lagi mau saya kerjakan ini. Oh ya. Oh, J. Oh, langsung ngumpulkan tugas. Set. Diguyu Pak Solihin aku kayak ngumpul kayak terakhir. Oh, nggih. Oke, aman lah. Rampung cukup, matur nuwun. Nggih, sami-sami, Pak. Kalau mau live boleh, Pak. Monggo. Oke, Sudah cukup waktunya. Izin live. J, Pak. Izin live, Pak. Ojo lali malam Sabtu. Ojo lali malam Sabtu.